Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini di hari Sabtu yang cerah. Seperti biasa, hari Sabtu adalah harinya membangkong. Jadi ini aku melakukan aktivitasnya sudah mulai dari lebih dari jam 7 pagi. Bagi kalian yang tidak tahu membangkong adalah bangun tidur yang siang gitu ya. Jadi enggak pada sesuai jadwalnya gitu. Dan aku ngerekam ini ketika lagi WFH atau work from home. Jadi kita sedang PSBB, pembatasan sosial besar-besaran. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, mau ngapain juga di rumah kalau misalkan bukan untuk bersih-bersih. Jadi sebisa mungkin aku mencari kesibukan bersih-bersih, walaupun rumah kecil ya, kotor dikit dibersihkan gitu ya. Kita mau kemana coba waktu corona kayak gini? Paling bisanya cuman dapur, kamar, ruang tamu, dapur, kamar, ruang tamu, gitu-gitu aja terus. Oh ya, ini sebetulnya gantungan handukku ini adalah gantungan handuk yang ada di dalam kamar mandi seharusnya ya. Kayak misalkan teman-teman ya di hotel-hotel itu, cuman karena kamar mandinya sempit takut kena cipratan air, jadi aku taruh di luar. Dan karena rumahku kecil, aku berusaha untuk memaksimalkan lahan-lahan vertikal. Terus ya di kantong tas itu yang warna coklat ada pitanya unyu-unyu itu, di situ aku nyimpan plastik-plastik bekas yang masih bersih yang bisa aku reuse. Dan ya ampun, ini benar-benar dapurnya berantakan tuh banget karena habis masak, habis sahur itu nggak aku beresin sama sekali. Jadi ya aku masukin dulu ini food preparation yang aku gunakan masak ketika sahur itu, aku ambil untuk aku masukkan ke dalam kulkas. Dan ini piring-piring yang sudah aku cuci bercampur bersebelahan dengan piring-piring yang kotor, jadi yang bersih-bersih itu aku ambilin dulu, terus aku masukin ke rak. Nah ini raknya rak terbuka, aku jatuh. Jadi rak terbuka itu bikin kelihatan berantakan ya, tapi lebih cepat gitu. Kalau mau apa-apa itu nggak pakai yang harus buka dulu apa gitu, nggak, tinggal di plung gitu aja. Terus di sini aku mau nyuci piringnya ya. Oh iya, selama work from home, selama ada pandemi corona ini, diupayakan kita untuk tidak terlalu sering pergi keluar rumah ya, apalagi nge-mall gitu jangan dulu ya. Kalau misalkan mau belanja, kalau bisa ada yang antar belanjaan. Kalau di Surabaya namanya melijo itu orang yang jualan sayur yang bawa motor antar ke rumah-rumah. Kalau bisa pesan di situ, kalau nggak bisa ke pasarnya nunggu jam-jam yang sepi. Terus juga ngakalin ya, ke pasar jangan setiap hari. Untuk supaya ke pasar nggak setiap hari, aku punya video untuk gimana caranya meminimalkan pergi ke pasar. Jadi nanti aku bakalan taruh linknya di atas ini, kanan atau kiri gitu ya, pokoknya di atas itu aku akan taruh linknya. Jadi itu adalah tips and trick gimana caranya aku meminimalkan pergi ke pasar, karena ke pasar itu uyel-uyelan, masya Allah, wah kayak wongi. Jadi banyak banget orang yang ada di pasar ya, justru kan karena nggak pernah boleh kemana-mana ya, orang-orang itu pada ngapain coba di rumah, seringnya juga bakalan masak kan ya, karena di rumah aja nggak kemana-mana itu meningkatkan hasrat untuk ngemil dan meningkatkan keinginan olahraga mulut gitu ya. Jadi pengennya makan aja gitu, otomatis orang pada menyerbu ke pasar. Nah, dengan video yang sudah aku buat kemarin, semoga itu bisa membantu teman-teman. Mungkin ini akan tayang insya Allah ketika corona sudah selesai. Amin, amin, alhamdulillah, Allahumma amin. Nah, ketika corona selesai, tips ini mungkin apa tips itu kan buat
corona gitu. Oh no, big no. Jadi tips ini bisa digunakan untuk teman-teman yang nggak punya banyak waktu, yang working mom kayak aku gini ya. Jadi berkarir di rumah dan berkarir di kantor, misalkan hobi masak atau tidak ingin masak makanan luar, tips ini bisa banget digunakan untuk meminimalkan waktu dan nggak banyak bengong di pasar. Aduh, masak apa ya? Waduh, mau bikin apa ya? Nah, takutnya kalau kebanyakan bengong di pasar itu, apa yang pengen kita beli itu terkadang misalkan pengen masak rendang, ternyata lupa nggak beli kelapa. Pengen masak bakso lupa nggak beli daging gitu kan, lucu dan konyol sekali. Dan dengan tips itu teman-teman sekalian itu bisa banget meminimalkan waktu, meminimalkan tenaga, dan lebih tertata, lebih terplanning gitu ya. Jadi ini sebenarnya aku kan nggak punya rak untuk meniriskan, mau beli cuman mikir juga buat apa ya, mau beli-beli lagi, rumah udah kecil penuh, ini aja mikir barang apa yang bisa dibuang tapi kok ya semua berguna gitu. Jadi ini aku punya nampan kan, nampan itu merek Lion Star kalau nggak salah, beli harga mungkin 49.000, terus yang di atasnya itu ada rak sebetulnya, dia punya kaki dari besi yang bisa dilipat-lipat, itu aku belinya di Giant, harganya 60 ribuan. Aku punya yang besar dan agak kecil sedikit. Nah, tujuannya apa? Kalau nampannya itu untuk menampung air supaya nggak bluber di sink, kemudian untuk yang raknya itu supaya airnya cucian piring yang bersih itu nggak nyampur dengan air. Kalau bahasa orang Jawa itu gak ngecembeng, kecep banyu, maksudnya tidak tergenang airnya. Kalau tergenang air itu biasanya kalau lama nggak diangkat-angkat itu akan terjadi seperti lengket-lengket licin-licin gitu, dan iya sekali gitu ya. Terkadang kalau lihat video yang bisa dicepetin kayak gini tuh aku sering berandai-andai, kapan saja bisa secepat itu. Terus habis masak jangan lupa untuk bersihkan kompor supaya apa? Pertama nggak berkarat, kedua nggak banyak minyak. Kalau banyak minyak ya kalian mau nyetel api kebesaran sedikit itu apinya bisa nyala loh. Karena minyak-minyak di kompor itu membahayakan sebetulnya. Ini aku lap pakai tisu kering dulu, tisu basah tapi dia itu kering, jadi kayak bahannya tisu basah tapi dia dijual kering gitu. Ini makanan sisa yang aku angetin, terus aku tutup pakai lap gitu untuk dimakan mungkin nanti untuk sore hari. Terus di sini, nah nih mulai dong aku ngumpet-ngumpet, mikir gitu ya, kayak mau mikir negara aja, padahal mau mikir apa yang mau aku masak seminggu ke depan gitu. Ya, mama ini mau beli tapi takut kena corona, mau masak sendiri ke pasar juga takut, jadi serba takut, jadi hasil kayak orang gila gitu lah. Dan dengan keterbatasan itu akhirnya kita dituntut untuk semakin semakin kreatif lagi, semakin berpikir out of the box. Jadi ini merencanakan makanan seminggu ke depan yang low budget. Low budget itu ya yang ngirit-ngirit ya, karena ya itu tadi wabah corona ini berdampak ke semua orang ya. Tidak ada satupun yang tidak terdampak, pasti semua terdampak. Ya, semoga tips and tricks aku, linknya yang ada di atas itu bisa memberikan informasi yang sangat membantu, sangat bermanfaat untuk teman-teman, untuk ibu-ibu, mungkin yang belum ibu-ibu kayak aku ya, yang berharap segera menjadi ibu-ibu seperti saya, bekerja di kantor dan bekerja di rumah bisa menjadi lebih efisien, efektif, praktis, hemat, terplanning. Ya, gitulah. Oh ya, kalau misalkan kalian mau tanya-tanya
videonya kok gini, kenapa kok gini, kenapa mungkin lightingnya atau gelap atau gimana, atau suaranya yang agak cempreng atau gimana, silahkan aja tulis di kolom komentar. Saya minta tolong untuk di like video ini, di share kalau memang ini dirasa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, karena like dan subscribe itu gratis untuk mendukung channel aku. Ya, hitung-hitung cari samburan buat beli kincu gitu ya. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Semoga ibu-ibu sekeluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.